ngepepernya anak muda di depan ini, saya mohon maaf. Ini memang hari ini memang teoritis, karena kalau teoritisnya nggak dikasih bagaimana mau praktek besoknya. Nah, yang pertama saya mau kasih ini dulu. Saya ingin buka pembicaraan dengan hal-hal yang memang kadang-kadang dianggap. Pernah dengar manajemen konflik, Pak ya? Saya ceritakan konflik dulu lah. Kalau konfliknya sudah ada, entah kan ribut. Biasanya orang-orang dewasa, orang-orang pintar seperti Bapak, kalau dikasih kasus yang unik-unik, biasanya langsung berbantah. Nah, waktu itu sudah enak jalinan silaturahmi yang terjadi. Yang pertama saya mau tanya, masih ada ustaz di sekolah Bapak? Ini khusus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ibu dan Bapak ngajarnya pakai ustaz? Pakai, itu kerjaan yang salah, Ibu. Yang saya ceritakan dulu konfliknya, memang salah. Nanti kalau bapaknya marah kan ngamuk, nanya saya, itu yang saya harapkan, supaya memang suasana ini terjadi seperti itu. Terus ibu ngajar matematika, anggaplah matematika itu 1 minggunya berapa jam? 1 minggu ngajar matematika berapa jam? 5. Nah, itu aturan dari mana makanya? Nggak ada aturan seperti itu. Salah. Saya katakan salah sehingga apabila ingin disalahkan, ya salah kita dulu, tidak mampu menghasilkan kualitas anak yang bagus. Jadi kita nggak lihat ke luar dulu Ibu. Memang hari ini kita adalah sosok guru yang memang semuanya disalahkan. Tanpa peduli anak itu belajar atau tidak, tanpa peduli anak itu dibimbing oleh orang tua atau tidak, pokoknya cap salahnya itu sama kita, termasuk sama saya. Akhirnya nanti anjir, tanya dulu. Tapi salah yang dikatakan oleh orang itu ada benarnya. Ketika kita mengajar tidak pakai program, ketika ibu tidak membuat RPP, ya salah ibu, salah bapak, bukan salah anak. Karena segala sesuatu memang harus punya perencanaan. Ada 2 hal, yang pertama membuat RPP, yang kedua menggunakan RPP. Kalau hanya membuat, itu saya yakin di sini juga sudah ada mampu membuat RPP. Tapi kalau menggunakan RPP belum tentu. Kadang-kadang RPP sudah dibuat, kalau di atas meja RPP-nya sendiri, ngajarnya sendiri. Ada juga yang buat RPP-nya sudah dibuat, ditaruh di rumah, gurunya masuk, selesai. RPP hanya untuk melengkapkan administrasi pembelajaran. Nah, ini kita coba pelan-pelan. Terus ibu satu hari ngajarnya berapa mata bidang, Bu? Bidang studinya atau ibu ini saja? Ya, ibu yang jilbab hitam. Itu Tadi hari Sabtu ya, Ibu masuk kelas tadi, Bu? Masuk ke kelas ya, di kelas 3. Oke lah, hari Jumatnya masuk Bu, tadi Bu. Masuk. Berapa pelajaran? Ibu kelas, kita anggap ini kelas 3 semua Pak ya, karena memang Ibu dan Bapak kan diundang berdasarkan kuota guru kelas 3 ya Pak ya. Nah, berapa pelajaran yang Ibu ajar hari Jumatnya? 2. Itu juga kerjaan yang salah Ibu. Berapa pelajaran semuanya Bu? SD berapa pelajaran semuanya? 9 dengan muatan lokal ya, mata salah saya. Ya Bu. Nah, semuanya diajar Bu. Hari Senin matematika, agama, olahraga, seni, terus apa lagi? IPS, ada IPS ya, PKN, muatan lokal, semuanya diajar di sini. Hari Selasa juga demikian, semuanya diajar. Hari Rabu semuanya juga diajar. Tak boleh ngajar 2 mata pelajaran. Tak ada aturan seperti itu. Ya Bu ya. Iya aja Bu. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Sebenarnya Ibu jawabnya enggak. Ya bukan. Sebenarnya jawabnya kan enggak. Karena prakteknya kan enggak semua pelajaran yang Bapak